Dari dataran tinggi Tanah Besuma, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lampos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagar Alam hari ini bersama saya Mbak Dwi di Pagar Alam Post Channel. Di sini juga bersama Mbak Cepi. Mbak Cepi. Untuk berita hari ini ada apa saja? Tentunya banyak sekali berita Pagar Alam hari ini. Salah satunya, jika tak ada halangan, tahun 2021 mendatang, pembangunan lembaga pemasyarakatan berlokasi di Dusun Kebanagung Lama dilanjutkan lagi. Ini tayangannya. Tim PPL Kanwil Kemenhumkam Sumsel bersama Kalafas Pagar Alam meninjau lokasi lapas baru yang terhenti pembangunannya. Pembangunan lapas baru di 2021. Kelanjutan pembangunan lembaga pemasyarakatan berlokasi di Dusun Kebanagung Lama, Kelurahan Ululura. Dipastikan ada titik terangnya. Tim PPL Kanwil Kemenhumkam Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke lapas kelas 3 Kota Pagar Alam dalam rangka Monif. Kunjungan sekaligus pengecekan lokasi pembangunan lapas baru di kawasan Kebanagung Baru. Ya, kelanjutannya pembangunannya ada titik terang. Jika tak ada halangan tahun depan di 2021, pembangunannya dilanjutkan lagi, ujar Kepala Rutan kelas 3 Kota Pagar Alam Jalaluddin SH. Mengenai sarana yang sudah ada, yang tersendat dibangun sejak 2012. Silam lalu jawab Jalaluddin, yakni sudah ada tembok pagarnya dan musola. Kelanjutannya pembangunannya paling tidak dibangun blok huniannya, kata dia. Sebelumnya Jalaluddin menyebutkan gedung baru rutan untuk menampung dan membina warga binaan pemasyarakatan dinilai kebutuhannya sudah mendesak. Dirinya juga tak menapik jika dilihat kondisi bangunan yang ada untuk pembinaan warga binaan sudah tidak ideal lagi karena kondisi bangunan rutan lama sudah overcrowded, sambungnya. Lantas sarana apa saja yang akan dibangun di sana? Jalaluddin diprioritaskan untuk pembangunan kantor dan blok hunian. Dua sarana yang paling penting. Jika sudah dibangun para warga binaan, bisa kita pindahkan ke lokasi yang baru. Edo, Pagar Alam Post Channel. Sejumlah klub sepak bola U20 Kota Pagar Alam yang pernah mengikuti turnamen Gubernur Cup menerima bantuan sejuta bola. Ini tayangannya. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru memprakarsai bantuan sejuta bola kepada sejumlah klub sepak bola U20 Kota Pagar Alam. Klub sepak bola terima bantuan bola gubernur. Sejumlah klub sepak bola U20 Kota Pagar Alam yang pernah mengikuti turnamen Gubernur Cup tahun lalu menerima bantuan dari gerakan sejuta bola. Diprakarsai Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Gerakan tersebut ditandai dengan penyerahan bantuan bola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, mewakili Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru di halaman gedung Pemkot Pagar Alam. Bantuan bola juga diserahkan secara simbolis secara bergantian dimulai dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, diwakili Kabid Pemberdayaan Olahraga Isdharma kepada beberapa klub sepak bola U20 Gubernur Cup tahun lalu. Kemudian Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni, dilanjutkan Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara dan perwakilan Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam. Sementara itu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan diwakili Kabid Pemberdayaan Olahraga Isdharma mengatakan gerakan sejuta bola merupakan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah memajukan persepak bolaan nasional. Diharapkan Pemkot Pagar Alam bisa memperbanyak gerakan sejuta bola sebagai gerakan moral sampai ke tingkat kecamatan dan desa, sehingga bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. Terpisah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam Saidi Amrullah menyampaikan bantuan bola yang diterima Kota Pagar Alam ada sebanyak sekitar 115 bola, diperuntukkan untuk klub-klub sepak bola U20 yang pernah mengikuti turnamen Gubernur Cup tahun lalu. Edo, Pagar Alam Post Channel. Setelah melewati masa sanggahan, CPNS Kabupaten Lahat tahun 2019 tengah menjalani proses verifikasi berkas fisik. Ini tayangannya. Verifikasi pegawai BKPSDM Pemkat Lahat memverifikasi berkas fisik CPNS. Jalani proses verifikasi berkas fisik. Handphone harus selalu aktif. Setelah melewati masa sanggahan, saat ini CPNS Kabupaten Lahat tahun 2019 tengah menjalani proses verifikasi berkas fisik maupun berkas CPNS yang diupload di https sscn.bkn.co.id. Pantauan media ini, ratusan berkas fisik CPNS Lahat sudah menumpuk di salah satu ruangan kantor BKPSDM Lahat. Kepala
SDM Lahat, Dr. Andes M. Aris Farhan MSI melalui Kabid Pemberhentian dan Informasi Aparatur ISNA Abidarta BA menuturkan terhitung sejak 9 hingga 27 November 2020, pihaknya akan terus melakukan verifikasi berkas fisik yang dikirim CPNS lolos melalui pos, termasuk juga yang diupload di https://sscn.bkn.co.id. Ya, seluruh berkas CPNS yang lolos kita verifikasi lagi untuk memastikan berkas sudah lengkap dan tidak kurang satupun. Sudah sekitar 75% berkas fisik yang masuk. Berkas yang diverifikasi sendiri disampaikan ISNA seperti ijazah, SKCK, surat keterangan sehat, surat bebas narkoba, riwayat hidup, dan beberapa syarat lainnya. Bagi berkas yang dinyatakan kurang, ada waktu perbaikan. Kalau ada yang kurang, akan kita beritahu. Maka kita minta kepada seluruh CPNS yang lulus agar selalu mengaktifkan handphone, rajin-rajin membuka dan menyimak informasi di grup Telegram CPNS, Edo Pagaralam Post Channel. Untuk berita selanjutnya, DPRD Pagaralam menggelar sidang paripurna ke-10 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pagaralam. Ini tayangannya. Pandangan fraksi DPRD Pagaralam menggelar sidang paripurna ke-10, mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pagaralam. Paripurna agendakan pandangan fraksi Dewan. DPRD Pagaralam menggelar sidang paripurna ke-10, mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pagaralam terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Pagaralam tahun 2021. Diikuti anggota DPRD Kota Pagaralam, Forkopimda, dan jajaran OPD di lingkungan Pemkot Pagaralam. Di hari yang berbeda dilanjutkan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi. Sidang paripurna dibuka sekaligus dipimpin Ketua DPRD Kota Pagaralam Jenny Sandia, didampingi Wakil Ketua 2 FC, Edo Pagaralam Post Channel. Berita terakhir Pagaralam hari ini, Kantor Pertanahan Kota Pagaralam mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Ini tayangannya. Wali Kota Pagaralam Alfian Maskoni beserta Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagaralam Ayanto Hakim Basri lakukan penandatanganan deklarasi pencanangan pembangunan Z menuju WBK dan WBBM. Cegah korupsi, tingkatkan kualitas pelayanan publik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pagaralam mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBM di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagaralam bertempat di Aula Villa Segantis Tungguan Kota Pagaralam ditandai dengan pembacaan ikrar penyematan fin zona integritas oleh Wali Kota Pagaralam Alfian Maskoni SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagaralam Ayanto Hakim Basri SH MH dan Kepala Subbagian Tata Usaha Yari. Turut hadir di kesempatan ini Wakapolres Pagaralam Kompol Dwi Utomo, Kepala BPS Kota Pagaralam Dedi Falevi, Kepala Satpol PP Kota Pagaralam Mastula SPD MSI, perwakilan Kejaksaan Negeri Pagaralam, perwakilan Pengadilan Agama Kelas 2 Pagaralam, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagaralam Ayanto Hakim Basri SH mengatakan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang berada di dalam zona kegiatan. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah untuk pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui informasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terpisah Wali Kota Pagaralam Alfian Maskoni SH menyampaikan, dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM yang dicanangkan Badan Pertanahan Kota Pagaralam, semoga kedepannya lebih baik lagi. Edo Pagaralam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagaralam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.